Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Ialah Tuhan, ialah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Mantap. Dan Paulus melalui Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi, semangat Tuhan, semangat Roh Kudus, semangat iman, ada doa, semangat iman, semangat firman akan selalu menyertai kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami setelah mengetahui dampak nasib akhir dari para malaikat yang jatuh, kami akan berhenti untuk mengikuti malaikat-malaikat yang telah jatuh ini dengan jalan melakukan dosa seenak kami dan lain sebagainya. Tuhan menolong kami. Terima kasih, berikan pengertian baru, berikan Roh Kudus dalam setiap kami yang tengah, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membawakan dalam kehidupan kita firman Allah yang saya ambil di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat lagi tempat di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu sebabnya kalau Anda menemui kejahatan-kejahatan, manipulasi, penipuan, dan Anda menemukan orang-orang yang membunuh, melakukan kekerasan, intimidasi, intoleransi, rasis, dan lain sebagainya, syarat itu karena mereka mengikuti nasihat dari si iblis. Kenapa? Ada di muka bumi ini. 1 Yohanes mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya bacakan saja 1 Yohanes 5 supaya kita mengerti. Kita tahu bahwa kita berasal 19, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi nggak usah heran kalau di dunia ini penuh dengan kejahatan. Kita mencari keadilan di pengadilan, ternyata tidak ada keadilan di sana. Kita cari aman di kantor polisi, juga nggak aman di situ. Dan ada banyak intimidasi, dan kita sudah lihat apa yang terjadi dari medsos. Itu membuat kita kadang ragu apakah aparat kita masih bisa dipercaya atau tidak. Tapi saya berharap aparat kita tetap dapat dipercaya, dan sehingga anak-anak atau mereka yang berkeinginan untuk di situ tetap bisa didorong oleh orang tuanya, karena masih ada harapan yang diharapkan bisa mengubah kepolisian menjadi jauh lebih baik. Saya berdoa supaya generasi-generasi yang mengisi, yang mulai saat ini sehingga 20 tahun, 30 tahun ke depan, mereka adalah pemimpin-pemimpin di
kepolisian yang mampu mengubah perjalanan reformasi yang sesungguhnya, sehingga kepolisian sungguh-sungguh dihargai, dihormati, disanjung tinggi oleh masyarakatnya. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kenapa dunia ini penuh dengan kejahatan, itu karena memang dunia ini berada dalam kuasa jahat. Tetapi ayat 18 ini juga saya bacakan kepada kita sebelum saya mengatakan sesuatu. Ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Itu hebatnya kan. Jadi si jahat tidak dapat menjamah kita. Tapi kita kan mau bercerita soal nasib, ya. Nasib akhir dari malaikat itu. Dari pembacaan tadi saya membuat pertanyaan. Bagaimanakah nasib para malaikat yang telah jatuh itu? Nasib para malaikat yang telah jatuh menurut Wahyu 12:79, 1 Korintus 6:3, Wahyu 20:1-3, 10 ayat 2. Saya tidak membacakannya 1 Korintus 6 ayat 3 dan Wahyu 20:1-3 itu karena waktu. Nah, di sini kita lihat yang pertama, dia dicampakkan ke bumi dan bumi dikuasainya. Secara otomatis bumi dikuasainya, dicengkramnya. Dan kalau engkau tidak berlindung kepada Tuhan, maka engkau akan dijamahnya, engkau akan dikuasainya. Karena apa? Dunia ini dalam cengkramannya. Tapi kita bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari segala cengkramannya. Dia tidak berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya mengapa saya katakan kita harus bangga. Setan pun tidak dapat menjamah kita. Tapi banyak polisi dapat menjamah kita. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat hal yang tidak baik. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, lakukan dong firman Allah. Ya, supaya kita tidak hidup ya sebagaimana yang Tuhan harapkan, ya kita lakukanlah supaya betul kita terbebas dari segala pengaruh dosa, kejahatan, dan kenajisan. Dan itu bukan karena kuatnya, bukan karena hebat kita, bukan karena hebatnya pendeta, tapi itu semua karena Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan hidupnya bagi kita, supaya kita memperoleh Zoe yang daripada Tuhan. Saya lupa ada bicara soal bios, tapi di ayat mana itu saya lupa ya. Tapi ini saya mengatakan bahwa ada bios, ada Zoe. Zoe itu adalah hidup yang kekal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Jadi dia dicampakkan ke bumi dan dia punya pengaruh, sekalipun dia sudah dikalahkan, dia punya pengaruh bagi orang-orang yang tidak percaya. Masih ingat posse peccare et posse non peccare, bahwa ada kemampuan untuk berbuat dosa, ada kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Kemampuan kita adalah kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Ada kemampuan orang yang berbuat dosa karena apa? Mereka melakukan kehendak sejahat, bukan kehendak Allah. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan mereka yang disebut anak-anak Allah, mereka tidak bisa dijamah oleh setan. Dan hiduplah di situ. Dan nasib dari para malaikat itu pada akhirnya dicampakkan ke bumi ini dan hidup dalam, walaupun ada yang sudah di Tartarus namanya, itu tempat penghakiman sebelum nanti mereka dimasukkan ke dalam jurang maut, dari jurang maut dimasukkan ke neraka. Ya. Dari Tartarus itu tempat penghukuman sampai nanti mereka dipindahkan, mereka baru bisa lepas dari situ. Tapi sampai saat ini, tapi ada juga malaikat-malaikat yang ada di bumi sekarang ini yang menggoda saya dan saudara, yang terus-menerus dia akan mencoba untuk menghancurkan reputasi kita, menghancurkan nama baik kita, menghancurkan sifat-sifat, karakter, nilai-nilai Kristus yang ada dalam kita. Kalau engkau tidak waspada, engkau akan digilas, engkau akan dihancurkan. Itu sebabnya ingat, engkau bukan penguasa dunia. Penguasa dunia itu adalah setan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat yang percaya kepadanya
dikuasai oleh setan. Yang kedua, kata firman Allah, nasib yang kedua adalah dihakimi. Bahkan kita ini nantinya akan menghakimi malaikat. Nanti kalau saya diberikan hak untuk menghakimi malaikat, sebagaimana dalam 2 Korintus 6 ayat 3 itu, saya akan bilang begini, kau ya yang suka menggoda-goda saya ini ya, supaya saya marah. Tak ketok dulu, top. Saya bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, bisa diketok? Nggak boleh diketok. Oh boleh, karena dia tidak mau menurut. Kita ketok, tok. Ya. Kau ya yang menggoda, kalau melihat gadis cantik supaya begini. Wah, iya kau, iya saya hantam, pak. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan otoritas bagi kita untuk menghakimi mereka, malaikat-malaikat yang jatuh. Anda bisa keberatan. Nantinya anda yang sudah bertobat bilang begini, saudara menghakimi, kau ya yang membuat saya terperangkap dalam ilmu magic, black magic, ilmu kebal. Oh ya, tampar dia, pak, gara-gara engkau aku menderita. Tapi ada untung Yesus. Ya, macam-macam bisa kita lakukan kepada mereka. Tapi itu bukan skenario Tuhan, itu skenario saya. Setan tidak boleh berkuasa atas hidup kita. Dan itu sebabnya, kalau nantinya engkau akan diberikan kuasa untuk menghakiminya, ya lakukan. Supaya apa? Kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Dan kita akan terus mengalir bersama dengan Dia. Dan itu sebabnya saya katakan, di pagi yang indah ini, saya masih ada di hotel ini. Ya, Tuhan memberkati kita. Dan saya mau katakan, ya, ketika kita nanti diikut turut menghakimi para malaikat yang jatuh ini, ya, ketidakpuasan menyatakan saja di situ di hadapan, dan coba tolong bertanya, mengapa sih engkau lakukan itu? Ya, jujur jawab. Jangan coba-coba bersandiwara, jangan coba-coba menyimpan, jangan coba-coba ini dan itu. Ini ada Yesus yang Maha tahu, ya. Mungkin dia bilang, ya, mungkin setan bilang, sebenarnya saya tidak ingin, tapi komandanku itu yang mengajari aku. Kan sama seperti manusia, laki yang menyalahkan si wanita menyalahkan ular, dan si ular kan gak bisa menyalahkan siapa-siapa. Itu juga itu bosnya itu. Gitu, karena dia, saya ikut dia menggoda saya, jadi saya ikut dia. Ya. Saya mau bertobat tapi gak bisa. Gak bisa dia mau bertobat, gak bisa. Kenapa? Sudah dipaku. Sudah memang harus ditempatkan bagi malaikat yang jatuh itu. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya kalau kita kadang-kadang dari sisi kita dengan Tuhan, maka seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Dia baru sekali jatuh, kita berulang-ulang kan jatuh. Jadi nanti kalau kamu menghakimi para malaikat yang jatuh itu, jangan sok-sok hebat. Ini hanya joke. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita diberikan hak untuk menghakimi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, nasib terakhir mereka adalah dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Baca nanti dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 3 dan 10-nya. Nah, setelah dari jurang maut selama 1000 tahun ada di sana, sementara waktu dia dilepaskan sesaat saja untuk mencobai orang-orang yang dapat dicobainya, yang ada di tempat yang ditempatkan oleh Yesus. Masa 1000 tahun damai itu sesaat saja. Ada orang mengatakan dia akan menjatuhkan beberapa. Saya tidak akan yakin itu setan akan mampu membuat itu. Saya lebih yakin karena apa?
selama 1000 tahun hidup dalam damai, dan lalu setan tiba-tiba untuk menggoda kita, mencobai kita, nggak akan mungkin bisa lagi. Karena apa? Kita sudah menikmati yang terbaik. Nanti orang bilang berargumentasi begini, jangan coba, itu saja si Adam bisa jatuh. Tapi percayalah, 1000 tahun damai itu akan membuat kita hidup dalam damai yang sesungguhnya. Dan si iblis dimasukkan ke dalam jurang maut dan dilepas sesaat hendak perubahan yang radikal itu, sebelum dia dihakimi dan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya dan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Dan itulah nasib mereka yang terakhir berada di situ. Jadi kalau engkau mengikuti malaikat yang jatuh itu, engkau tidak akan bisa menghakimi dia. Engkau tidak akan bisa menyentik telinganya. Engkau tidak bisa. Ya, tentu kita akan lampiaskan kau yang menghalangi doa-doa, ya, doa-doa saya sehingga lama dijawab. Ya, kadang-kadang kan seperti pertempuran antara malaikat Gabriel dengan setan-setan malaikat yang sudah jatuh itu. Setelah Daniel berdoa, hari itu kan sudah didengar oleh Tuhan. Tapi sampainya kan setelah 21 hari, setelah pergumulan yang terjadi. Nanti baca itu dalam Daniel 10 itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita punya Tuhan yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, yang sudah memberikan hidupnya kepada kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah mengabaikan hidupmu. Percayalah, Tuhan akan senantiasa melakukan yang terbaik bagimu. Jangan ikuti setan itu. Kalau kau ikut setan, rugi, menderita. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dalam berkelimpahan. Dan terimalah kelimpahan dari Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan, kami telah mendengar kejatuhan dari malaikat-malaikat. Kami juga sudah tahu akibat-akibatnya. Kami juga sudah tahu nasib akhir dari pembuat keonaran ini. Dan kami tidak ingin jatuh di tempat yang sama di mana nasib para malaikat yang jatuh ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, yakin dan percayalah Tuhan mampu hadir untuk menjamah engkau. Saat engkau tidak bisa berbaring, saat engkau tidak bisa berbaring, atau saat engkau tidak bisa istirahat, saat engkau mengalami penderitaan fisik dan lain sebagainya, engkau cukup datang kepada Tuhan. Yakin, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Ingat seorang wanita di seorang janda Kanaan yang meminta pertolongan Tuhan, sekalipun Tuhan tolak, tetapi karena imannya yang besar, akhirnya pada Tuhan. Yesus tidak perlu hadir di situ, tapi dengan imanmu engkau bisa disembuhkan. Terima kasih Tuhan, ya, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama segala sakit penyakit yang mereka dari apapun sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasa engkau sembuh. Nyatakan kuasamu, pertolonganmu kepada mereka Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, dan bagi mereka yang mengalami banyak persoalan dalam hidup mereka, engkau yang mengatakan kalau kami datang kepadamu berdoa, engkau akan menyelesaikan persoalan kami. Dan ketika kami datang menyerahkannya, engkau akan memberikan kelegaan. Kami datang menyerahkan persoalan kami, ya, berdoa, dan engkau melepaskan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan. Lakukanlah pertolongan dan mujizatmu, kebaikanmu, kemurahanmu, kasihmu kepada setiap mereka Tuhan, sehingga setiap mereka memuliakan engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita melakukan hal-hal yang baik, yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.